Anak-anak, kalian tentu telah paham apa itu ekosistem. Coba jelaskan kembali bagaimana pengertiannya. Benar sekali, ekosistem adalah sistem lingkungan. Di dalamnya ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dengan lingkungannya abiotik. Antar komponen biotik juga ada hubungan timbal baliknya. Ada yang bisa menunjukkan contoh nyata hubungan timbal balik itu? Nah, gambar berikut merupakan contoh-contoh dari hubungan antar komponen biotik. Salah satu bentuk hubungan timbal balik antar makhluk hidup adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Tiap kelompok organisme terlibat proses makan atau dimakan. Proses ini terjadi secara berantai. Beberapa kelompok organisme memangsa kelompok organisme lain, dan organisme pemangsa tersebut juga menjadi mangsa bagi kelompok organisme lainnya. Perhatikan contoh rantai makanan di samping. Tumbuhan sebagai organisme autotrof menghasilkan makanan berupa nektar bunga. Kupu-kupu sebagai pemakan tumbuhan mengkonsumsi madu bunga. Katak menangkap kupu-kupu untuk dimakan, ular memburu katak untuk dimakan, dan elang memakan ular. Gambar rantai makanan di atas adalah salah satu contoh rantai makanan yang terjadi pada suatu komunitas sawah. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan, seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan lain-lain. Sementara itu, organisme heterotrof tak mampu membuat makanan sendiri, memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Masih ingatkah kalian dengan istilah produsen dan konsumen dalam ekosistem? Tumbuhan hijau berperan sebagai produsen terbesar. Produsen dalam ekosistem terdiri dari kelompok tumbuh-tumbuhan, sedangkan konsumen terdiri dari kelompok hewan. Kelompok herbivora disebut konsumen 1 atau primer, pemakan herbivora disebut konsumen 2 atau sekunder, dan pemakan karnivora disebut konsumen 3 atau tersier. Penggolongan makhluk hidup dari cara mendapatkan makanan. Yang pertama, autotrof. Auto berarti sendiri, trof berarti makanan. Pada autotrof, produsen contohnya tumbuhan alga. Selanjutnya, heterotrof. Hetero berarti lain, trof berarti makanan. Konsumen 1 atau primer contohnya rusa, belalang. Konsumen 2 atau sekunder contohnya katak, ayam. Konsumen 3 atau tersier contohnya ular, musang. Konsumen 3 atau tersier contohnya elang. Tingkatan trofik rantai makanan. Dalam rantai makanan, jumlah tingkatan konsumen yang terlibat biasanya terbatas, umumnya 4-5 tingkat. Nah, masing-masing tingkatan dari produsen dan konsumen dalam suatu rantai makanan akan membentuk tingkatan trofik. Tingkatan trofik adalah tingkatan yang menunjukkan pengelompokan organisme yang memiliki pola dan cara memperoleh makanan yang sama. Perbedaan tingkat trofik pada rantai makanan dapat diamati pada tabel berikut. Komponen biotik, produsen, contohnya tumbuhan, tingkat trofiknya 1. Komponen biotik, konsumen 1, primer, contohnya kupu-kupu, tingkat trofik 2. Konsumen 2, sekunder, contohnya katak, tingkat trofik 3. Komponen biotik, konsumen 3 atau tersier, contohnya ular, tingkat trofik keempat. Komponen biotik konsumen 4 atau kuarter, contohnya elang, tingkat trofik kelima. Kadangkala kalian melihat beberapa organisme menempati tingkat trofik yang berbeda dalam suatu rantai makanan. Misalnya ayam, pada rantai makanan tertentu berperan sebagai konsumen 1. Pada rantai makanan lain, ayam berperan sebagai konsumen 2. Kondisi semacam ini lumrah terjadi dalam suatu ekosistem. Ini menunjukkan di dalam ekosistem terdapat pola-pola hubungan yang dinamis antar komponen biotiknya. Oke, kita telah sepakat bahwa setiap organisme selalu terlibat proses makan dan dimakan. Sekarang, coba kalian pikirkan, apakah organisme parasit dan pengurai juga terlibat dalam rantai makanan? Misalnya seperti kutu, cacing, nyamuk, dan keluing. Jika terlibat, berada di tingkat trofik manakah organisme-organisme tersebut? Nah, anak-anak, berdasarkan organisme yang mengawali rantai makanan ternyata dibagi menjadi beberapa tipe.
Yang pertama yaitu rantai makanan perumput. Tipe rantai makanan ini adalah tipe yang paling umum dikenal. Ciri-cirinya, mata rantai makanan selalu diawali dari tumbuhan hijau sebagai produsen, kelompok herbivora sebagai konsumen 1, karnivora sebagai konsumen 2, dan pemangsa karnivora menempati konsumen berikutnya. Yang kedua, rantai makanan detritus. Ciri khas tipe rantai makanan ini adalah detritus berperan sebagai produsen. Detritus adalah sisa hancuran atau fragmen organisme yang telah mati. Detritus dikonsumsi oleh detritivore yang terdiri dari hewan-hewan kecil seperti rayap, cacing tanah, keluing, teripang, dan sebagainya. Yang ketiga, rantai makanan parasit. Parasit adalah istilah bagi organisme yang hidup dengan cara merugikan organisme lain atau inang. Ciri khas tipe rantai makanan ini adalah terdapat organisme kecil yang memangsa organisme besar. Yang keempat, rantai makanan saprofit. Ciri-ciri rantai saprofit dimulai dari penguraian jasad mati makhluk hidup oleh organisme saprofit. Contoh organisme saprofit adalah bakteri, jamur, dan lumut kera. Saprofit adalah istilah bagi organisme yang mampu mengurai sisa-sisa organisme yang telah mati. Organisme saprofit berbeda dengan detritivore. Saprofit mengurai bahan organik sisa jasad mati menjadi bahan anorganik atau mineral yang diserap oleh tumbuhan. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!